مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan pada pagi ini adalah tentang qadha salat yang ditinggal bertahun-tahun. Jadi mungkin di antara kita, mungkin di zaman jahiliyah kita, di saat kita masih enggak ngerti atau alasan lainnya, mungkin di antara kita pernah meninggalkan sholat. Apakah itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan ada orang yang bisa meninggalkan sholat itu bertahun-tahun. Baru di usia 50 tahun dia sadar kemudian bertaubat. Nah yang jadi pertanyaan, ketika kita pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun, apakah itu cukup dengan taubat, istighfar, terus selesai? Ataukah ada tanggungan bagi kita untuk mengqadha sholat yang bertahun-tahun? Kalau memang ada tanggungan untuk mengqadha sholat yang bertahun-tahun itu, bagaimana caranya? Nah insya Allah yang akan dibahas pada kesempatan pagi ini adalah tentang masalah sholat yang pernah kita tinggal bertahun-tahun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, review sedikit tentang definisi sholat. Bahwa solat itu secara istilah ilmu fikih memiliki definisi aqwalun wa af'alun mahsusatun, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu,
Muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Artinya apa? Dalam sholat itu ada ucapan yang biasa kita kenal dengan rukun qauli, ada perbuatan yang biasa kita kenal dengan rukun fi'li, di mana kalau rukun qauli memang harus kita ucapkan. Kalau tidak diucapkan, hanya menggerakkan bibir tanpa ada suara dan tidak terdengar oleh telinga kita, sholat tidak sah, tidak terpenuhi rukunnya. Kalau rukun fi'li itu perbuatan. Kalau ruku ya harus dengan gerakan ruku. Kalau sujud, gerakan sujud, dan seterusnya. Ada lagi satu tambahan, rukun kolbi. Kalau rukun kolbi itu dalam hati, yaitu niat. Karena tempatnya adalah dalam hati, dan yang wajib itu yang di hati, sedangkan lafadz itu hanya kesunahan. Itu definisi tentang sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan, innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin zakarin aw ghairihi tahirin. Jadi kewajiban melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu dibebankan kepada setiap muslim. Jadi yang pertama yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, muslim. Artinya apa? Non muslim tidak ada kewajiban untuk sholat. Cuma kalau dia masih dalam kekafirannya ketika sampai dia meninggal, maka dia akan celaka nanti di akhirat. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf nanti akan ada pembahasan. Sebenarnya ada 4 tanda-tanda mukallaf. Cuma yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in ini cuma 2, yaitu balik dan berakal. Artinya apa? Orang yang sudah balik wajib sholat. Orang yang sudah berakal alias normal jiwanya wajib sholat. Makanya yang perlu kita ketahui tentang balik itu, apalagi kalau kita punya anak putri, tentang masalah haid minimal harus tahu. Misalkan ada wanita keluar darah usia 7 tahun. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pancing dikit tentang masalah haid. Ada wanita usia 7 tahun keluar darah, apakah haid atau tidak? Alasannya kenapa? Halo? Saya ulangi lagi, harus kompak, ini kayaknya sudah ngantuk. Ada wanita usia 7 tahun keluar darah, apakah termasuk haid atau tidak? Tidak. Kenapa? Minimal wanita haid usianya 9 tahun. Kalau tidak sampai 9 tahun berarti bukan darah haid, itu adalah darah penyakit. Istilahnya darah istihadhah. Jadi minimal berapa Pak? 9 tahun. Ibu-ibu harus diperhatikan 9 tahun. Nah sekarang ada wanita usia 10 tahun keluar darah, pertanyaannya haid atau tidak? Haid atau tidak? Belum tentu, karena minimal haid 24 jam. Kalau cuma keluarnya 3 jam tidak sampai haid. Tapi kalau 24 jam, 1 hari 1 malam, 2 hari 3 hari bisa jadi haid. Coba sekali lagi pertanyaannya. Ada wanita usia 11 tahun keluar darah selama 4 hari. Haid atau tidak? Belum tentu juga. Dilihat tempat keluarnya. Kalau keluarnya di hidung itu namanya mimisan. Ya. Jadi harus disesuaikan Pak G. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita melihat orang kok dia tidak sholat, jangan keburu suudzon. Kita lihat, oh jangan-jangan dia belum balik. Kalau belum balik berarti tidak ada kewajiban sholat. Loh Ustadz dia punya anak 3. Oh jangan-jangan gila. Nah ya, karena apa? Orang gila tidak ada kewajiban sholat. Bahkan kalau ditanya orang gila, Pak, Bu, kira-kira nanti di akhirat masuk surga atau neraka? Surga. Kenapa? Orang gila tidak dapat beban kewajiban sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan seandainya melakukan maksiat, aman tidak ditulis. Kenapa? Akalnya tidak sempurna.
Makanya jangan pernah menghina orang gila. Mungkin di hadapan kita rendah, tapi itu di sisi Allah tanpa dosa dan tempatnya nanti di surga. Gak ada, Ustadz, orang gila itu tempatnya antara surga dan neraka. Gak ada. Tempatnya cuma dua, surga dan neraka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen masuk surga gratis, salah satu caranya adalah dengan gila. Siap, Bu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang itu sudah berakal, sudah mencapai usia balik, maka ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughman alaih wa sakrana bila ta'addin li'adami taklifihim. Maka ritual ibadah sholat itu tidak diwajibkan untuk orang kafir asli, berbeda dengan orang yang sempat Islam kemudian dia murtad 1 tahun, kemudian dia tobat masuk Islam lagi, maka selama 1 tahun itu tetap ada kewajiban sholat orang murtad. Maka orang yang pernah murtad dia harus mengqadha selama dia murtad. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mulai dari lahir kafir sampai usia 50 tahun. Ketika 50 tahun dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang 50 tahun ke bawah hangus pemutihan. Jadi ibarat anak yang baru lahir, itu bedanya. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang kafir asli, anak kecil yang belum balik belum ada kewajiban. Tapi ada kewajiban bagi orang tua ketika anak kecil usianya 7 tahun yang sudah tamyiz memerintahkan untuk salat. Kalau usia 10 tahun gak mau salat, pukul dengan niat mendidik atau membimbing, bukan menyakiti. Gak boleh memukul wajah selain wajah pukulannya. Juga tidak ada kewajiban bagi orang gila, epilepsi, orang yang mabuk tidak sengaja, karena tidak ada tanggungan bagi mereka. Wala ala haidin wa nufasa li'adami sihatiha minhuma, juga tidak wajib seorang wanita yang haid dan nifas untuk sholat. Jadi enggak wajib dan enggak perlu qadha. Untuk wanita haid, wanita nifas enggak perlu qadha sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa wajib di qadha. Loh Ustadz, kenapa? Sholat kan yang lebih penting dari puasa. Bahkan sholat harus datang ke Sidratul Muntaha, menghadap langsung kepada Allah, menerima perintah sholat. Loh kenapa kalau sholat wanita haid tidak perlu mengqadha, sedangkan puasa kok wajib mengqadha? Allah itu ngerti, Allah itu tidak mau menyulitkan kita. Kalau seandainya 7 hari saja ibu-ibu disuruh mengqadha, coba bayangkan 1 harinya 5, 7 kali 5 berapa? 35. Bayangkan mengganti sholat 35, ada yang mampu? Gak ada. Wong sholat tarawih aja nyari imam yang cepat. Ya, berbeda dengan puasa. Kalau puasa masih ada jangka waktu 1 tahun, sehingga bisa dicicil. Bulan ini sekali, bulan ini sekali, bulan ini sekali, bulan ini sekali. Makanya di sini dikatakan wanita haid, wanita nifas gak boleh sholat dan juga tidak perlu diqadha. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui, jika kita pernah meninggalkan sholat, apa hukumnya? Ternyata dalam kitab Fathul Qorib itu dikatakan ahaduhuma ayyat rukaha wa huwa mukallafun ghairu mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu aitarikilaha hukmul murtad. Seorang yang meninggalkan sholat dan dia adalah orang mukallaf, dia mukallaf, sudah berakal, sudah balik, dan dia meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat ini gak wajib buat saya wis nyampe ke Allah, jadi gak perlu sholat, gak ada sholat-sholatan buat saya. Itu langsung murtad kalau ada orang yang seperti itu. Hati-hati kalau misalkan membuat main-main masalah sholat, wis gak wajib buat sholat, sholat itu nomor 2. Ya benar memang, sholat nomor berapa? Nomor 2, nomor 1-nya syahadat. Kalau niatnya meremehkan, dosa itu. Sholat nomor 2. Ayo sholat nomor 2. Hati-hati. Allah ngerti niat kita. Niatnya apa seperti itu. Jadi kalau sampai ada keyakinan dalam hati bahwa sholat itu tidak wajib bagi kita, murtad kita itu.
Berbeda dengan yang kedua, watsani ayyatrukaha kaslan hatta yakhruja waqtuha hala kaunihi mu'taqidan liwujubiha fayustatabuh. Yang kedua, ada orang meninggalkan sholat tapi dalam dirinya masih yakin sholat ini wajib buat saya, cuma saya malas, cuma saya sibuk. Maka kalau yang seperti ini dia statusnya masih muslim, tapi dia termasuk orang fasik, pelaku dosa besar. Kalau ada orang yang seperti ini disuruh taubat, kalau enggak taubat maka dia siap-siap dengan siksaan yang pedih di akhirat. Bahkan Imam Syafi'i pernah diskusi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu pernah berdiskusi dengan muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan kalau ada orang meninggalkan satu kali sholat, maka dia itu dihukumi kafir. Gak sholat sekali saja dengan sengaja langsung kafir. Jadi lebih ketat daripada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Maka dalam mazhab Hambali dikatakan meninggalkan satu kali sengaja kafir. Akhirnya Imam Syafi'i itu berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, jika seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dihukumi kafir, sekali enggak sholat sengaja langsung kafir, seperti dalam pendapat mazhabmu, bagaimana caranya dia itu untuk kembali ke Islam? Kan dia kafir. Imam Ahmad bin Hanbal jawab, ya dengan sholat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana mungkin orang kafir kok langsung disuruh oleh kamu untuk sholat, sedangkan dia kondisinya kafir. Nah setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal itu diam, gak bisa jawab. Jadi bedanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan ada orang tidak sholat, dia karena tidak meyakini kewajiban sholat, murtad. Kalau masih meyakini kewajiban sholat tapi malas, dia itu fasik, pelaku dosa besar, cuma masih muslim. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sekali tidak sholat dengan sengaja, murtad. Makanya hati-hati, kita jaga sholat, karena nanti sholat ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wes, itu muqaddimah. Biar gak ngantuk sampai di sini. Di muqaddimah yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum masuk pembahasan. Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan? Belum? Ibu-ibu ada? Monggo silahkan. Kalau ada mic boleh digeser. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya. Kayaknya ibu ini penasarannya. Penasaran, jangan-jangan bercita-cita. Ya, paham. Jadi gila yang membuat dia nanti selamat di akhirat, lahir dalam keadaan gila dan dia mati dalam keadaan gila. Full 100% gila. Kalau misalkan di awal lahirnya dia itu masih sehat, 40 tahun sehat, kemudian nyalek, gagal, gila, nah ya, selama 40 tahun itu akan dihisap oleh Allah. Kenapa? 40 tahun sadar, 40 tahun dia normal, akal masih berfungsi. Sedangkan 40 tahun kemudian ke atas, karena dia sudah gila, itu yang tidak dihisap. Jadi yang langsung masuk surga itu lahirnya gila, terus
matinya gila. Jadi kalau sempat dia sadar, maka yang sadar itulah yang akan dihisab. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada orang yang sakit, meskipun dia sekarat, tapi akal masih berfungsi, bukan berarti gugur kewajiban sholatnya. Tetap wajib sholat dengan cara semampu dia. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'illam tastati faqa'idan, kalau enggak mampu berdiri dengan duduk. Fa'illam tastati fa'ala jambin, kalau enggak mampu duduk maka dengan cara berbaring. Kalau enggak mampu berbaring dengan telentang, kepala di timur, kaki di barat, tapi agak diangkat. Kalau tidak mampu dengan isyarat. Ustadz bisanya cuma isyarat gerak mata, dengan gerak mata. Ustadz mata juga enggak bergerak, cuma bisa hati membayangkan, bayangkan dengan hati. Baru kalau enggak bisa semuanya, baru disolatkan. Makanya kalau ada yang sempat enggak sholat keluarga kita, lo diingat-ingat berapa hari dia tidak sholat. Ada kewajiban bagi keluarganya mengkodokkan sholatnya. Atau kalau misalkan tidak mau mengkodokkan, bayarkan fidyah tiap satu sholat satu mud. Memang ada pendapat yang mengatakan gak usah dikodoi, gak usah dibayari fidyah, tapi kasihan nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya, okay. Jadi kalau misalkan gila di usia 40, terus misalkan dia itu sampai 60 tahun, namanya gila, dia kan ya nggak ngerti masalah utangnya yang dulu, betul gitu Ge? Apakah nanti akan dikodoi oleh keluarganya? Ya, nanti akan dikodoi oleh keluarganya di saat dia meninggal. Jadi kalau masih hidup belum wajib dikodoi. Kenapa? Bisa jadi mungkin di usia 50 tahun dia sembuh dari gilanya, sehingga dia wajib mengkodok di saat usia balik sampai 40 tahun, di saat dia sadar di tahun-tahun sebelumnya. Jadi orang boleh mengkodokkan sholat seseorang ketika orang itu sudah meninggal. Kalau masih hidup tidak. Karena orang gila kan kita nggak ngerti. Ustadz ini kan gilanya usia 40 tahun. Umurnya panjang sampai 60 tahun, bisa jadi Allah nanti menghendaki usia 50 tahun dia sembuh. Maka di waktu sembuh dia wajib mengkodok yang dulu itu. Kalau saat gila tidak wajib dikodok. Kenapa? Dia tidak mukallaf, akalnya tidak berfungsi. Gitu Bu, oke? Ya. Semua yang terjadi kepada kita itu ujian dari Allah. Ya. Ujian atau bisa jadi adab lah ya. Siksa. Ada kalanya itu ujian, kalau bagi orang yang beriman itu ujian. Makanya ketika misalkan menimpa kepada kita sesuatu yang menyakitkan atau musibah, jangan ngeluh. Justru katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Harusnya mengatakan gitu. Jangan malah mengatakan, ya Allah apa dosaku ya Allah. Oh, wakeh, banyak. Kalau misalkan nanya seperti itu ujian. Artinya apa? Allah itu ngerti bahwa kita itu mampu menghadapi itu. Dan Allah itu pengen kita itu derajatnya diangkat oleh Allah. Makanya diberi ujian. Ibaratnya anak kelas 1 SD ingin naik ke menjadi anak kelas 2 SD, dia itu harus mengikuti ujian. Dia mengerjakan soal-soal. Ketika dia lulus ujian, dia angkat menjadi anak kelas 2. Begitu juga seseorang, ada orang yang awalnya normal-normal tiba-tiba gila. Ya ujian dari Allah. Ya sudah, nikmati saja. Mungkin itu yang terbaik dari Allah. Kenapa? Hal yang terjadi kepada kita itu yang terbaik.
Ya bisa jadi kalau misalkan dia tidak digilakan, maksiatnya tambah banyak. Bisa jadi seperti itu. Dan ketika kita melihat orang gila, jangan sampai mencaci. Kenapa? Kalau kita mencaci orang gila, apakah dosa-dosanya dihapus? Ya jelas, dosa-dosa di saat dia sadar akan dihapus. Dulu sebelum gila, dihapus. Ketika kita mencaci orang, itu secara tidak langsung dosa yang kita caci, yang kita ghibai itu dihapus, dipindah kepada kita. Makanya kadang-kadang orang itu banyak yang nggak sadar, ketika di akhirat dibangkitkan oleh Allah kaget, loh iki pahala opo iki? Ternyata apa? Pahala orang-orang yang ngeghibai ditransfer. Makanya ketika ada yang ngeghibai kita, ngerasani kita, wes nyantai aja, nggak usah dibales. Ketika ada anjing menggonggong, nggak usah ikut menggonggong. Kalau kita ikut menggonggong berarti kita sama-sama, wih mesonya iki rek, semangat kayak gitu. Ibu nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan, monggo. Lanjut dulu, lanjut. Kalau kita lihat, ternyata hukum Islam itu ya kayak gini. Kalau seandainya ada orang tidak sholat karena malas, ternyata hukumannya apa? Dipenggal lehernya. Itu kalau kita pakai hukum Islam. Bayangkan berapa orang di sini nih, ya, yang dipenggal lehernya gara-gara tidak sholat. Ini karena malas. Berbeda dengan orang yang tidak sholat karena ingkar, tidak meyakini kewajiban sholat itu. Dia dihukumi murtad, bahkan kalau dia mati tidak boleh dimandikan, gak perlu dikafani, juga gak perlu disolati, sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahunya dia muslim, gak usah lihat ke dalam-dalamnya. Iki gak pernah sholat Ustadz, dia mati Ustadz, apakah wajib disolati? Gak usah lihat ke situnya. Kalau kita ini cukup memandang yang zahir, yang tampak. Kalau ada tetangga kita mati, ini gak pernah sholat, nongkrong terus, gak usah lihat itunya. Yang penting kita tahu bahwa dia Islam, pernah ikut tahlilan, ya, pernah sholat Jumat, pernah sholat Id misalkan, ya sudah, sholati aja. Gak pernah lihat sholat, gak usah dilihat itu. Jadi cukup melihat zahir yang tampak. Kalau dia Islam ya kita sholati. Insya Allah kalau Islam diceklah KTP-nya minimal. Kalau KTP-nya Islam, insya Allah tetap masuk surga. KTP-nya tapi ya, masalah orangnya ya wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini, monggo silakan. Mic dulu biar jelas ke tempat lainnya. Ya, ini kejadian mirip. Saya di kampung saya waktu saya ada di Surabaya. Ada satu keluarga itu Kristen. Kemudian ibunya dari keluarga itu Muslim. Ya, tetap dia yang saya tahu kadang-kadang saya masih SD itu kita tahu semua bahwa ibunya itu sholat ke masjid. Kemudian karena usia sekitar 70-75 dia tidak bisa sholat, tidak bisa ke masjid. Setelah itu meninggal. Sempat terjadi chaos, mungkin mau itu sudah mau itu. Karena dari pihak keluarga menganggap dia sudah Kristen, tapi kita menganggap dia pernah sholat. Karena kemudian sampai ada dari orang lain juga kan karena rame. Mau paksa ambil, tapi karena harus pokoknya toleransi akhirnya hanya kita sholat wajib saja. Tapi kan tidak dikafani dan tidak dimatikan. Itu gimana untuk kita yang tahu? Ya, misalkan ada orang tua Islam, anak-anaknya non Muslim. Kemudian orang tuanya meninggal. Tentunya kan dalam berwarga, ya, bermasyarakat, kan di situ ada ketua RT. RT kan punya data, ini Islam atau tidak.
Maka yang didatangkan pertama, ya jangan sembarangan pas tiba-tiba datang. Boleh datang tapi bersama dengan ketua RT untuk menanyakan baik-baik. Gimana ibunya kan pernah kami lihat sholat, berarti kan beliaunya muslim. Akan kami, ya kita perlakukan sebagaimana muslim. Dibolehkan atau tidak? Kalau seandainya tidak dibolehkan, loh ini sudah non muslim, ya kan kita nggak tahu juga. Nah kalau kita yakinnya dia muslim, boleh dengan sholat gaib. Masalah nanti perlakuannya apakah dia nanti tidak dikafani dan lain sebagainya. Banyak orang meninggal tidak dikafani. Orang yang kecelakaan tenggelam ya, meninggal gak dikafani. Insya Allah ya tetap ya kalau dia muslim, karena mungkin dari keluarganya yang gak mau, kan gak bisa dipaksa. Apalagi persaksian dari keluarganya. Dia ini sudah non muslim, kita kan gak bisa ngelak lagi. Ya, mau Pak RT dan lain sebagainya, kalau sudah keluarga mengatakan seperti itu, padahal sebenarnya dia muslim, ya sudah, kita tinggal mendoakan saja, kita sholat gaib sesuai dengan pengetahuan kita, karena dia ya muslim. Masalah nanti ke belakangnya, insya Allah kalau memang dia muslim, tetap akan selamat meskipun tidak dikafani dan lain sebagainya. Gitu, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Belum? Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk ke qadha salat yang ditinggal. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dikatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang meninggalkan salat karena tertidur atau lupa, maka hendaknya dia melakukan sholat setelah ingat dan tidak ada kafarat atau pengganti selain itu. Jadi sholat fardu yang tidak dilaksanakan pada waktunya, baik karena ketiduran atau lupa, harus diganti pada waktu yang lain segera setelah dia ingat. Jadi uzur sholat itu ada dua, tidur dan lupa. Ada orang misalkan ketiduran jam 9 pagi, bangunnya jam 4 sore, mungkin karena kecapean, dia full tidak bangun sama sekali selama waktu zuhur. Maka karena dia uzur, yaitu tidur, zuhur yang ditinggalkan itu tidak berdosa. Tapi kalau dia sempat bangun jam 2 siang, dia bangun, minum, tidur lagi, dia dosa. Tapi kalau jam 9 full, bangunnya baru jam 4, sholat duhur yang ditinggal tidak dosa, cuma dia wajib mengganti, mengqadha sholat itu, dan yang dikerjakan caranya adalah sesuai dengan tertibnya sholat, itu afdolnya. Duhur kerjakan terlebih dahulu niat qadha, yang berikutnya adalah asar. Jadi enggak dosa kalau memang benar-benar tidur. Berbeda dengan orang yang tidurnya jam 1 siang, sudah masuk waktu duhur, dia sudah ada kewajiban sholat, tak tidur, bablas jam 4. Maka dia itu berdosa. Kenapa? Dia melewatkan sholat duhur. Meskipun berdosa tetap wajib mengqadha. Ketika bangun, duhur qadha terlebih dahulu, baru asar. Begitu juga dengan orang yang lupa. Mungkin karena ada kegiatan dari maghrib, terus sampai jam 12 langsung tidur, baru ingat besoknya waktu duhur, loh isya kayaknya belum sholat. Tidak dosa kalau benar-benar lupa. Yang berdosa itu kalau pura-pura lupa. Pura-pura lupa, loh iya gak bisa. Dan Allah maha tahu tentang ini. Kalau benar-benar lupa gak dosa. Lalu saya pernah kejadian. Biasanya kalau saya ceramah di mana-mana, isya itu pasti saya sudah sholat. Lah ini suatu kejadian, minta jam 7:30 ceramah. Saya perjalanan maghrib. Nyampe di masjid itu kebetulan Surabaya, langsung naik ceramah. Selesai jam 9-an, habis itu pulang, nyampe di rumah jam 11-an, langsung tidur. Waktu sholat asar, kayak enggak sholat isya. Itu ustadz itu loh ya, enggak sholat isya. Tapi karena lupa beneran, bukan disengaja, lu ya enggak sholat. Apakah dosa saya meninggalkan sholat isya karena lupa kemarin? Tidak dosa. Tapi ketika kita ingat langsung, Allahu Akbar, lintaskan, saya mengqadha sholat isya, karena mengqadha sholat isya fardhu karena Allah Ta'ala, maka tidak berdosa kalau memang uzurnya dua, yaitu tidur dan lupa.
Kalau yang uzur saja, yang lupa dan tertidur saja wajib mengqadha, apalagi bagi yang sengaja meninggalkan, itu lebih wajib lagi untuk diqadha. Ada hadis lagi, idza raqada ahadukum 'anis sholati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila salah seorang dari kalian tertidur hingga luput dari mengerjakan satu solat atau dia lupa, hendaklah dia menunaikan solat tersebut ketika dia ingat. Jadi berdasarkan dua hadis yang saya baca tadi, mayoritas jumhur ulama fikih dari keempat mazhab berpendapat wajib mengqadha solat karena meninggalkan solat itu dosa dan mengqadha itu hukumnya wajib. Dan sangat dianjurkan istighfar yang banyak, bertaubat dan memperbanyak solat-solat sunnah juga. Itu tentang hadis bahwa kita wajib mengqadha solat. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah mengqadha solat? Ayo, pernah enggak kira-kira? Pernah dengar enggak Nabi pernah telat solat subuh? Nabi itu pernah telat solat subuh. Jadi Nabi pernah telat sholat subuh dan diqadha sholatnya itu. Ceritanya panjang dan hadisnya ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, statusnya sahih juga. Jadi ceritanya dari Imron, dia berkata, kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW. Kami berjalan di waktu malam hingga ketika sampai di akhir malam kami tidur. Dan gak ada tidur yang paling nyenyak selain tidur itu. Tidur semuanya, Nabi beserta para sahabat. Hingga tidak ada yang membangunkan kami kecuali panas sinar matahari. Berarti sudah terbit. Subuhnya telat, Nabi dan sahabat. Kalau kita kan tiap hari, ini Nabi kan sesekali ya. Bukan sesekali, karena saking capeknya. Karena tidur lah ya. Nah, ketika itu orang yang pertama kali bangun si Fulan. Kemudian si Fulan, kemudian seorang yang Abu Auf mengenalnya namun akhirnya lupa. Dan yang keempat ini yang bangun adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tegas, ya, orangnya kaget. Jadi ketika yang pertama, yang kedua, yang ketiga bangun, gak ada yang berani membangunkan Rasulullah. Rasulullah tidur dibiarkan. Gak ada yang berani membangunkan padahal matahari sudah terbit. Kenapa? Khawatir ketika dalam tidurnya Nabi itu takut ada wahyu turun. Dibiarkan. Nah kalau kita kan gimana? Bukan wahyu kalau kita ya. Gak ada yang bangun kecuali yang keempat ketika bangun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking kerasnya teriakannya Umar bin Khattab ini, Rasulullah kaget kebangun. Ya. Kemudian diceritakan, ya Rasulullah, kita wis telat sholat subuhnya. Iki wis terbit. Gimana ya Rasulullah? Malah Rasulullah gak langsung sholat. Tapi Rasulullah, ayo lanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Baru nyampe di suatu tempat, ayo kita qadha sholat. Dilakukan dengan berjamaah. Itu Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita itu tertinggal sholat karena uzur, baik lupa ataupun kita tidur, maka ngodoknya itu enggak wajib segera. Boleh nunda sebentar, mandi dulu, ngopi-ngopi dulu misalkan, rokokannya dihabiskan, baru qadha sholat. Tapi kalau kita ninggalkannya secara sengaja, padahal dia ingat, padahal dia enggak tidur, sengaja ditinggal, maka dia wajib segera. Jadi bedanya seperti itu. Kalau meninggalkan dengan uzur dan tanpa uzur. Jadi Rasulullah dan sahabat pernah, ya, karena dia ketiduran dan Rasulullah mengqadha dan dilakukan berjamaah. Tapi sempat ditunda, enggak langsung mengqadha karena alasannya syar'i, yaitu ketiduran karena kecapean. Lah kalau kita ya gara-gara nonton bola, apalagi dibantai berapa kosong, terus telat kesiangan, ya enggak bisa kalau kayak gitu. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo silakan, boleh digeser mic-nya ke tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di bulan Ramadan. Dan katanya itu bisa menghapus puluhan tahun kodok ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah itu hadis atau sekedar Perkataan ulama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ketika kita melihat anak tidur di saat subuh dan kita nggak tahu apakah dia sudah sholat subuh atau tidak, apakah wajib bagi kita membangunkan? Wajib, kita sebagai orang tua. Meskipun tidur itu dari Allah ya, tetap wajib. Minimal ditanyakan, sudah sholat belum? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak. Yang kedua adalah tentang sholat yang dilakukan di hari Jumat terakhir bulan Ramadan yang katanya bisa mengkodok sholat bertahun-tahun yang pernah kita tinggalkan. Apakah itu hadis? Itu hadis maudhu alias palsu. Meskipun banyak beredar, sholat 4 rakaat bisa mengganti bertahun-tahun. Itu pernah saya share kalau nggak salah. Saya share. Ada nggak yang dapat share-shareannya saya? Pernah saya share, namanya sholat kafarat. Meskipun ada yang menyampaikan dari kiai dan lain sebagainya, itu disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan itu hadisnya palsu. Kalau itu dilakukan bid'ah mungkaroh. Itu sudah saya tulis setiap akhir Ramadan di Facebook saya berdasarkan dalil-dalil. Dan pernah dikonfirmasi oleh Ustadz Ma'ruf Qosin. Ini Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur. Pernah langsung, karena ini amalan dari habaib. Ya, amalan dari para habaib. Pernah dikonfirmasi de beberapa para habaib, dan itu sebenarnya bukan amalan yang wajib yang perlu disampaikan kepada orang awam. Kenapa? Kalau itu disampaikan kepada orang awam nanti seenaknya, nanti sholatnya di hari Jumat terakhir aja, nanti bisa mengkodok bertahun-tahun. Tidak, itu sebenarnya amaliyah khusus orang-orang tarim di Hadramaut, ya, dan itu bukan untuk mengkodok sholat-sholat yang bertahun-tahun, tapi untuk sholat sunnah mutlak kebiasaan mereka, dan itu tidak untuk disampaikan. Yang jadi masalah itu disampaikan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, sehingga di media sosial itu mesti kalau sudah Jumat terakhir banyak share-sharean seperti itu. Dan itu katanya Syekh Zainuddin Al-Malibari hukumnya bid'ah mungkaroh. Karena apa? Hadisnya adalah hadis maudhu. Jadi kalau ada seperti itu dilewati, gak usah diamalkan dan tidak bisa diamalkan. Untuk nanti yang butuh penjelasan tentang dalil-dalil dari para ulama plus hadis-hadisnya, nanti bisa WA saya, nanti saya share ulang ya. Itu sudah pernah saya bahas dan pernah saya share ke Pak Abu. Pak Abu itu sempat nanya, ya. Kemudian mungkin sudah di-share ke sebagian jamaah, ya. Itu. Gitu Pak G. Itu hadisnya maudhu itu. Dan itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab yang biasanya dikaji oleh mazhab Syafi'i. Jangan diamalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Yang berikutnya adalah, nah ini kutipan dari para ulama tentang hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah pernah telat, kemudian sempat menunda sebentar, kemudian beliau mengkodok. Kesimpulan dari mazhab, dari hadis kodok tadi, apabila tertinggal satu sholat fardu, maka wajib mengkodok, karena Rasulullah mengkodok. Apabila tertinggal sholat karena uzur, karena ketiduran, maka disunnahkan mengkodok segera. Jadi cuma sunnah mengkodok segera. Tapi boleh mengakhirkan kodok, boleh nunda sebentar baru kodok. Tapi afdolnya segera mengkodok. Itu kesimpulan dari hadis yang tadi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun? Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib kodok, tapi diharuskan bertaubat nasuha dan banyak melakukan sholat sunnah apabila memungkinkan. Tapi pendapat ini bukan pendapat dari imam mazhab. Ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah
dan Ibnul Qayyim yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi. Ya kita hargai mereka punya pendapat, tapi kita tidak merujuk kepada ulama mereka. Yang kita rujuk itu adalah ulama 4 mazhab, yaitu pendapat yang kedua yang mengatakan wajib qadha salat bertahun-tahun. Karena ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan fadainullahi ahaqqu ayyuqdha, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Kalau kita punya utang kepada manusia wajib kita bayar, apalagi hutangnya kepada Allah. Adapun cara mengqadhanya para ulama bermacam-macam. Kalau dari mazhab Maliki cara mengqadhanya setiap hari mengqadha 2 hari sholat yang ditinggal. Kalau Ibnu Qudamah mengatakan hendaknya dia mengqadha setiap hari semampunya. Misalkan boleh habis subuh qadha subuh. Habis duhur sholat qadha duhur. Loh Ustaz, kalau habis subuh boleh enggak qadha? Kan setelah sholat subuh boleh. Qadha sholat tidak terpengaruh dengan waktu-waktu yang dilarang. Jadi kalau mengqadha meskipun di waktu yang dilarang boleh. Yang tidak boleh di waktu yang dilarang untuk sholat itu adalah sholat sunnah mutlak. Setelah asar, sholat sunnah mutlak seperti hajat, tasbih, istikharah itu enggak boleh. Tapi kalau ada sholat yang sebabnya ada ketika kita masuk masjid itu sebab, maka boleh meskipun di waktu yang diharamkan. Banyak orang yang nggak paham masalah ini, dikira semua sholat nggak boleh dilakukan setelah subuh dan setelah asar. Jadi boleh kalau mengqadha, boleh kalau ada sebab. Karena saya berwudu boleh sholat. Karena saya masuk masjid boleh sholat. Itu namanya sholat dengan sebab. Kalau tanpa sebab seperti sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, nah itu tidak boleh di waktu-waktu yang dilarang, harus selain waktu-waktu yang dilarang. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada yang lebih kencang lagi. Kalau ada orang punya utang sholat bertahun-tahun, dia tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sebelum qadhanya lunas. Dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ini kitabnya. Gak boleh mengqadha, gak boleh melakukan sholat sunnah sebelum qadhanya selesai. Ini tapi agak menyulitkan ini. Padahal kadang-kadang kita itu ya pengen sholat tahajud, betul ya? Pengen sholat duha, pengen sholat qobliyah ba'diyah. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in gak boleh, qadhanya yang harus diutamakan. Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, tapi yang wajibnya harus didahulukan. Cuma ada ulama yang lain yang berpendapat boleh-boleh saja dia sholat sunnah, duha, qobliyah, ba'diyah. Yang penting ada keinginan untuk mengqadha dengan cara mencicil. Nah kita itu pakai pendapat yang gampang, gak usah yang susah kayak tadi, repot nanti. Dan ini seperti yang dikutip dalam kitab Bughyatul Mustarsidin yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Pokoknya kita qadha ada niat untuk mengganti sesuai dengan kemampuan. Boleh dengan cara yang saya sampaikan tadi. Sehari sholatnya double. Habis sholat duhur, qadha. Habis sholat asar, qadha. Berlangsung sampai utang kita lunas. Misalkan utang kita setahun, sholatnya 2 kali selama setahun. Ustadz, yang jadi masalah, saya nggak tahu berapa tahun sholat yang pernah kita tinggalkan. Dikira-kira, kayaknya saya nggak sholat ini mulai dari kuliah. Semester 1 nggak sholat, baru semester 2 karena mau tugas akhir, saya sholat. Biar dapat petunjuk dari Allah. Oh ini sekitar 7 semester. Dihitung itu berapa. Kemudian diyakini, yowes kira-kira segini. Sholat 2 kali selama 7 semester. Maka selesai sholat kita. Terbayar sholat kita. Ustadz, di tengah perjalanan mengqadha mati orang ini Ustadz, gimana? Insya Allah kalau ada niat mengqadha, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuai dengan yang diniatkan itu, dia sudah ada niat qadha, insya Allah sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Yang repot itu dia tidak punya niat mengqadha, punya utang. Itu nanti tanggungannya di hadapan Allah sangat berat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ini penjelasan terakhir. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum diakhiri? Monggo, monggo Bah, silakan Bah. Mic-nya boleh geser di pojok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita boleh sholat dimanapun, di masjid boleh, itu yang paling afdol. Di musola juga boleh, meskipun nanti status masjid sama musola itu agak beda kalau dalam mazhab Syafi'i. Di luar juga boleh. Jadi tanah semuanya itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat sholat. Dan tanah itu suci, kecuali secara dohir tampak najis, di situ berarti najis. Yang tidak boleh dijadikan tempat sholat, contohnya toilet, kamar mandi, ya, karena memang di situ banyak tempat najis. Karena memang ada syarat ketika kita sholat itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah kalau di toilet itu kan ya tempat kencing dan lain sebagainya, dan juga baunya nggak enak, bisa mengurangi kehusukan kita dan lain sebagainya. Selain itu, boleh kita sholat. Ada lagi nggak tempat yang dilarang sholat selain toilet? Kuburan. Sholat gaib bisa di kuburan. Sholat jenazah boleh. Yang nggak boleh itu nyembah kuburan. Sholat nyembah kuburan itu nggak boleh. Kalau misalkan di depan ada kuburan, tapi kita sholatnya nyembah Allah, boleh. Contohnya di Madinah, Masjid Nabawi, di depan kita ada makam Nabi. Kalau seandainya nggak boleh itu, ya nggak mungkin di situ tempatnya. Bahkan dulu itu mau digusur itu sama pemerintah sekarang. Cuma karena ada panitia Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, gagal digusur. Mau dipindah itu makam Nabi itu. Lah itu di makam Baqi itu sebenarnya banyak itu loh. Bangunan-bangunan itu digusur semuanya. Makanya sekarang tinggal seperti ini. Dihilangkan sejarah semuanya, dianggap syirik semuanya. Sebelum pemerintahan sekarang itu Sunni. Sama kayak kita. Sholat subuh ya kunut, baca Fatihah ya basmalahnya keras. Cuma akhirnya pemerintahan masalah politik digulingkan, pemerintahan berikutnya diganti sekarang. Ya, akhirnya yang berkuasa adalah dari ya sekarang ini. Kemudian kebetulan condongnya ke mazhab Hambali, makanya yang dipraktekkan di sana itu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i lagi. Jadi nggak usah heran kalau misalkan kita umroh haji di sana nggak baca basmalah keras, cuma sir, karena memang mazhab Hambali. Jangan sok-sok habis umroh, habis haji kita pulang terus basmalahnya ketinggalan, hilang. Jangan. Kita ini mazhab Syafi'i di sini tetap basmalahnya keras. Di sana mazhab Hambali basmalahnya sir. Bahkan pernah Mu'tazilah yang berkuasa di sana. Banyak yang kadang-kadang mengatakan, loh ini berarti pendapat yang paling benar ya ini, karena buktinya yang menguasai Mekah dan Madinah ini, loh Mu'tazilah pernah menguasai, Syiah pernah menguasai, berarti itu benar? Enggak, belum tentu yang menguasai Mekah Madinah lantas itu adalah pendapat yang paling benar. Ya, tetap kebenaran hanya Allah yang punya. Ya, masalah perbedaan pendapat, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting saling menghormati. Jadi ya sudah, itu satu. Yang kedua adalah sholat ketika hidup. Yang kedua adalah kita akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Gitu Bang ya? Ya memanglah jelas ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Nanti di hari kiamat amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah itu dari amalan kita itu sholat. Kalau sholatnya sudah baik, syarat rukun terpenuhi, husuknya sudah terpenuhi, aman dan selamat. Cuma kalau misalkan sholatnya sudah nggak baik, loh itu akan merugi dan menyesal. Makanya kemarin di bulan yang lalu ada pembahasan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lah Ustaz, kok masih ada orang sholat tapi dia masih maksiat? Yang istilahnya kemarin masih ingat STMJ, susu telur madu jahe.
sholat terus maksiat jalan. Itu berarti ada masalah dengan sholat dia, bukan ayatnya Allah yang salah, bukan Qur'annya yang salah. Quran, ayat, firman gak mungkin salah. Kenapa? Allah sudah menegaskan dzalikal kitabu la raiba fihi. Gak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Lah kita yang mengamalkan yang salah. Ibaratnya kalau kita mandi 5 kali sehari dan kita nyampo, sabun, sikat gigi dengan cara yang benar mandinya bersih pasti. Tapi kalau kita mandinya dengan mandi bebek, cepluk keluar. Meskipun mandi tetap gak akan bersih. Begitu juga dengan sholat kita. Sholat kita benar syarat dan rukunnya, insya Allah bersih, kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau misalkan sholatnya masih ada kurang, ya wajar. Kalau misalkan kadang-kadang saya ngerasani, kadang-kadang saya ini, kadang-kadang saya itu. Dan ini nanti akan dihisab dan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Karena saya masuk, ini harus 6:30 nyampe di SD Al-Hikmah, ada wisuda. Ya, ini langsung berangkat habis ini. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.